Ini kepang. Bukan kodok. Bukan orang Indonesia kalau tidak mengenal yang namanya kodok. Hewan satu ini seakan menjadi kosakata wajib dalam percakapan sehari-hari. Mulai dari emak-emak yang latah, hingga ketika ditanya oleh bule, frog itu apa? Pasti semua akan menjawab kodok. Bahkan kalau kita ingat pilpres beberapa tahun lalu, tidak sedikit oknum yang menggunakan istilah ini untuk menghina. Sebaiknya tidak diteruskan ya. Intinya adalah semua hewan amfibi yang berasal dari kecebong itu kita sebut sebagai kodok. Saking banyaknya sebutan kodok dalam kehidupan sehari-hari, kita sampai bingung membedakan yang mana itu kodok dan yang mana itu katak. Loh, bukannya kodok itu sama dengan katak atau malah berbeda? Jadi, daripada bingung, mari kita cari tahu perbedaan antara katak dengan kodok. Katak dan kodok adalah hewan amfibi yang bisa hidup di dua alam. Kedua hewan ini berasal dari ordo yang sama, yaitu Anura. Umumnya orang Indonesia memang menganggap katak dan kodok adalah sinonim untuk satu jenis hewan yang sama. Padahal yang benar, katak dan kodok adalah dua spesies hewan yang berbeda. Katak dalam bahasa Inggrisnya yang disebut sebagai frog adalah hewan yang berbeda dengan kodok yang dalam bahasa Inggrisnya disebut toad. Meski demikian, kedua hewan ini adalah sama-sama hewan amfibi yang mengalami metamorfosis sempurna. Awal perjalanan katak dan kodok dimulai ketika induk mereka bertelur di dalam air. Telur tersebut lantas akan menetas dan menjadi berudu atau kecebong. Kecebong adalah larva katak dan kodok yang berekor mirip dengan ikan, tetapi berkepala bulat. Seiring dengan perkembangan hidupnya, lambat laun kecebong akan mulai menumbuhkan kakinya. Setelah tumbuh kaki, ekor berudu berkaki ini akan semakin menyusut seiring dengan tubuhnya yang bertambah besar. Hingga pada saatnya, berudu berkaki ini tidak lagi memiliki ekor. Mereka lalu menjadi katak maupun kodok dewasa yang hidup di darat. Antara katak dan kodok memiliki habitat hidup yang sangat berbeda. Katak lebih suka hidup tidak jauh dari sumber air. Mereka umumnya menghabiskan masa hidupnya di daerah kolam, danau, ataupun sungai. Sedangkan kodok biasanya hidup di daerah lembab yang tidak bergantung pada jauh dekatnya dengan sumber air. Kodok bisa hidup di area persawahan, hutan, taman, atau di bawah pepohonan rindang. Morfologi tubuh katak dan kodok juga cukup jauh berbeda. Katak memiliki tubuh yang langsing dengan kulit yang terlihat basah atau lembab, agak berlendir dan licin. Kaki belakang katak berbentuk ramping dan cukup panjang. Hal inilah yang membuatnya bisa meloncat lebih tinggi ketika berpindah tempat.
sedangkan kodok memiliki tubuh yang jauh lebih gemuk daripada katak. Kodok memiliki kulit tubuh yang relatif kasar, kering, dan tebal. Jika kita lihat dari dekat, tubuh kodok akan dipenuhi oleh granul atau berbagai tonjolan kecil maupun besar. Kodok memiliki kaki belakang yang cukup pendek, sehingga ia memiliki lompatan yang jauh lebih pendek daripada katak. Dengan kaki yang pendek, kodok lebih suka berpindah tempat dengan merangkak daripada melompat. Perbedaan berikutnya dari katak dan kodok adalah perilaku mereka ketika berhadapan dengan spesies hewan lainnya. Katak adalah hewan yang aktif bergerak. Dengan kakinya yang panjang, ia cenderung aktif melompat dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun demikian, kata adalah jenis hewan yang sangat berhati-hati dan berusaha menghindari konfrontasi dengan makhluk lainnya. Jadi, ketika katak berhadapan dengan makhluk atau predator lain, mereka cenderung lari untuk menghindar. Hal yang bertolak belakang justru dilakukan oleh kodok. Alih-alih menghindari makhluk atau predator lain, kodok lebih memilih untuk berkamuflase. Ia akan diam dan pura-pura menjadi batu ketika ada predator atau makhluk lain yang berada di dekatnya. Untuk memuluskan aksi kamuflasenya ini, kodok akan cenderung memilih berdiam di tempat yang tidak terlalu mencolok atau tanah yang memiliki warna gelap mirip dengan tubuh mereka. Meskipun memiliki perilaku yang cukup berbeda ketika berhadapan dengan makhluk atau predator lain, beberapa spesies kodok dan katak ternyata memiliki mekanisme pertahanan diri yang mirip. Mereka bisa menggunakan racun yang cukup mematikan ketika berhadapan dengan predator. Beberapa jenis katak bahkan bisa membunuh musuhnya hanya dalam hitungan menit. Telur katak dan kodok juga memiliki perbedaan yang mencolok. Meskipun mereka sama-sama bisa menghasilkan ratusan butir telur. Kodok memiliki telur yang beraturan dan berbaris panjang hingga membentuk rantai yang presisi. Sedangkan telur katak tidak berbaris panjang, melainkan hanya menumpuk atau bergerombol seperti buah anggur dengan cairan lendirnya sebagai pengikat antar telur. Kita juga dengan mudah membedakan katak dan kodok dari warna kulit dan kecerahan warna kulit mereka. Umumnya katak memiliki warna kulit yang cerah dan sangat mencolok. Beberapa jenis katak memiliki warna-warni cerah dan indah, seperti hijau, biru, jingga, atau gabungan dari beberapa warna. Sedangkan warna kulit kodok lebih gelap dan tidak mencolok, yang didominasi oleh warna abu-abu gelap hingga coklat tua. Jadi dari beberapa perbedaan tersebut, sudah jelas bahwa antara kodok dan katak adalah dua jenis spesies makhluk yang sangat berbeda. Meski demikian, ketika berada dalam rantai makanan, baik kodok maupun katak adalah pengendali populasi hama dan serangga yang sangat tangguh. Di alam liar, mereka bisa mengkonsumsi nyamuk, lalat, jangkrik, belalang, ulat, dan bahkan tikus. Jadi, kedua hewan ini sama-sama bermanfaat bagi manusia dengan membantu menekan populasi beberapa serangga dan hama yang merugikan kita.
Meskipun memiliki rupa dan jenis yang berbeda, tujuan hidup mereka dalam ekosistem ternyata tidaklah jauh berbeda. Sama seperti kita yang memiliki ras, warna kulit, agama, dan budaya yang berbeda. Tujuan kita toh juga masih sama, yaitu sama-sama membangun Indonesia untuk menjadi yang lebih baik lagi.